Kawasan perkotaan identik dengan kawasan yang padat, macet, serta rasa pengertian antar individu yang cenderung lebih rendah. Seringkali muncul permasalahan yang menyebabkan kehidupan masyarakatnya tidak seimbang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya ruang terbuka hijau. Penataan ruang terbuka hijau yang sedemikian rupa oleh pemerintah membuat masyarakat dapat menghabiskan waktu di sana, berolahraga, mengerjakan tugas, ataupun sekedar bersantai. Tak bisa dipungkiri, lingkungan yang aman dan nyaman akan membuat masyarakat merasa senang dan memberikan kebahagiaan tersendiri. Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu kota di tanah air yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Sederet destinasi wisata tersedia di kota ini. Tak hanya tempat wisata bersifat komersial, pemerintah kota setempat pun terus berbenah untuk menghadirkan ruang-ruang publik yang nyaman. Ruang-ruang publik di Kota Kembang yang menarik dikunjungi antara lain Ciko Arena, dibangun di lahan bekas penertiban bantaran sungai. Ruang publik yang terletak di area Situ Otong, Kecamatan Batu Nunggal tersebut menyediakan pump track yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk bersepeda. Di kawasan timur kota Bandung juga ada Wetland Park Cisurupan yang menghadirkan udara sejuk, penuh pemandangan hijau yang merupakan tempat wisata air dengan menghadirkan berbagai sudut untuk berfoto. Sementara itu sekitar 1,5 kilometer dari gerbang tol Paster ada ruang publik unik yang diberi nama Ruang Curhat Curug Tilu. Di sini memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan curahan hati di ruang terbuka. Sementara itu, di Tanah Pasun dan lainnya, di kota Sukabumi, Jawa Barat, ruang terbuka hijau yang asri juga diciptakan di wilayah perbukitan. Lantaran pemerintah kota setempat menyadari hutan memiliki peranan penting dalam keberlangsungan makhluk hidup agar setiap ekosistem yang berada di sekitarnya dapat berkembang dengan baik. Di kota Bogor, Jawa Barat, ruang terbuka hijau saat ini masih terpusat di Kebun Raya Bogor dan sekitarnya. Lantaran tempat tersebut dinilai sangat strategis. Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengundang Bonge dan beberapa anak Citayam Fashion Week lainnya untuk hadir ke acara peresmian Situ Rawa Kalong yang terletak di Depok, Jawa Barat. Dinilai memberikan pengaruh positif kepada masyarakat, Kang Emil mengajak Bonge dan teman-teman untuk berpartisipasi. Situ Rawa Kalong merupakan upaya dari kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Depok dalam merevitalisasi ruang publik yang berkualitas. Pemirsa, 77 tahun sudah Indonesia merdeka. Beragam pembangunan terus dilangsungkan oleh berbagai wilayah termasuk diantaranya Provinsi Jawa Barat. Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat terus berbenah dengan membangun ruang terbuka publik agar warga mampu mengekspresikan kreativitas mereka. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa kreativitas warga di daerah kawasan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Pemirsa, inilah kreativitas warga Bandung, Jawa Barat. Anda bisa saksikan ada yang cosplay jadi mak lampir, ada yang cosplay jadi falak, ada yang jadi pocong. Nah, ini nih yang paling menarik, ada yang berani banget cosplay jadi Gubernur Jawa Barat. Ya, saya udah minta izin sama Pak Ridwan Kamil. Oh, izin? Udah, katanya boleh. Tapi kok suaranya bajunya mirip begini. ya, punten, Kang. Terus suaranya boleh dimirip-miripin katanya gitu. Jangan-jangan asal Kang bagi Emil. hasil, hasilnya Asal bagi hasil. gitu. Jangan-jangan ini memang Kang Emil beneran ya? Enggak, ada di Pakuan. Enggak mungkin atau karena Iya. punten ini beneran Kang Emil? Iya, saya Ridwan. Waduh, assalamualaikum Kang. Bisa Sehat Kang? digantikan Nuki namanya. Sehat Kang Emil? Sehat. Ini Alhamdulillah. sahabat-sahabat saya dunia akhirat. Wah, dunia banyak banget ini ya, ternyata warga Bandung tuh luar biasa kreativitas ya Kang ya. Iya. Kreatifnya luar biasa. Nah, ini mumpung saya ketemu langsung sama Pemprov Jawa Baratnya, sama yang punya Jawa Barat. Boleh kita sambil ngobrol ya Kang? Iya. Yuk, kalau gitu kan kita sambil jalan. Dadah dulu ke kamera, dadah. Atur nuhun. Atur nuhun.
Kang Emil, kalau kita perhatikan nih, ini pembangunan ruang terbuka publik di Jawa Barat tuh makin banyak. Seperti Bandung nih Kang, ini kita lihat ini kreativitas warga luar biasa. Kalau saya baca, Kang Emil terus menggencarkan pembangunan ruang terbuka publik di Garut, Parung Panjang, bahkan sekarang angkanya mencapai 21,27%. Sebenarnya apa sih Kang tujuan pembangunan ruang terbuka publik, ruang terbuka hijau untuk warga Jawa Barat Kang? Itu kebutuhan manusia kayak makan, sandang pangan papan, dan ruang untuk berinteraksi. Dan ini adalah ciri negara demokrasi. Jadi kalau negara demokrasi itu hak politiknya pada saat pemilu, hak ekspresi kebebasannya di ruang publik. Maka waktu wali kota, trotoarnya saya perlebar, perbanyak. Dulu nggak ada yang jalan di sini, Mbak. Oh, gitu? Ya, setelah dilebarin kayak begini, mereka berinisiatif sendiri dan akhirnya menjadi penghasilan. Dan akhirnya everybody happy kan, yang berfoto bahagia, yang mengerjakan juga bahagia. Jadi ruang publik itu juga selain ruang demokrasi ya, kayak miskin kan nggak diatur di sini. Betul, Kang. Yang kedua adalah ruang kebahagiaan. Orang pengen bahagia sekarang cukup dengan, aduh lagi bete misalkan ya, jalan di trotoar yang nyaman, main HP, ada tempat duduk disediakan kan, pengen foto-foto, ada objek foto yang kita sebut selfie ekonomi. Nah, jadi ada ruang demokrasi, ruang kebahagiaan, dan ciri kota yang bahagia itu kalau warganya justru banyak nongkrong. Ya, Kalau kebanyakan di rumah, berarti kotanya bikin takut. Kurang happy gitu. Kurang happy. Justru kalau saya lihat warganya banyak di luar, ini kotanya menarik. Jadi kalau saya boleh garis bawahi, artinya Kang kalau banyak ruang terbuka hijau, itu dengan kata lain bisa menggerakkan ekonomi juga Kang? Iya, ini penghasilannya Mbak, satu orang bisa 5-6 juta. Per bulan Kang? Iya, per bulan. Kan sekali foto dia 5.000, 10.000 atau seridonya istilah mereka. Kalikan ribuan orang yang datang ke sini, mereka dapat konten buat medsosnya, ya mereka juga happy dapat penghasilan. Jadi itu contoh ya, cuman memperbaiki trotoar lahir puluhan lapangan pekerjaan. Tapi harus dengan kreativitas. Harus dengan kreativitas, itu kuncinya ya Kang ya? Iya, betul. Tapi tidak hanya membangun infrastruktur, yang paling penting juga adalah membangun kenyamanan dan keamanan Kang. Nah, Iya. kalau kita ingat nih Kang, kemarin preman pensiun, syutingnya kan di Bandung nih kan, Iya. ibu kota provinsi Jawa Barat nih ya Kang. Ini emang banyak preman di Jawa Barat atau Nggak gimana sih Kang? juga. Preman itu banyak di mana-mana ya. Tapi preman yang sopan santun, yang takut sama istrinya, sama bebeknya, sama emaknya, itu mayoritas di Jawa Barat, khususnya di Bandung gitu. Jadi galaknya ke cowok doang. Galaknya ke cowok aja. Kalau udah ada cewek cantik atau istrinya datang mah melempem juga kayak kerupuk kena air. Tapi Kang, kalau kita lihat, kalau Kang Emil sendiri sebagai seorang pemimpin Jawa Barat, bagaimana sih cara Kang Emil untuk kemudian mewujudkan keamanan dan ketertiban untuk seluruh warga Jawa Barat, Kang? Harus partisipasi. Negara ini dibangun oleh kebersamaan, atau Bung Karno istilahnya gotong royong ya. Kalau segala urusan harus pemerintah, biasanya tujuan pembangunan itu lambat. Pendidikan, kan ke semua sekolah negeri kan, mayoritas di Jawa Barat sekolah swasta. Karena negara tidak sanggup semuanya ngurusin. Nah, keamanan juga sama. Kalau hanya ngandarin polisi, pemerintah nggak bisa. Tapi masyarakatnya disiplin, masyarakatnya melaporkan kan, memviralkan. Jadi harus dua arah. Nah, kunci dari aman nyaman itu pasti harus ada partisipasi masyarakat. Makanya Jawa Barat visinya juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Kolaborasi. Bahkan yang saya dengar katanya waktu KTT 2017, Kang Emil tidak hanya mengandalkan polisi dan TNI, tapi juga mengajak volunteer. Oh, 2015 dulu. 2015 betul. Ribuan yang tertarik, bahkan kalau boleh saya buka rahasia, Asia Afrika ini, trotoar ini sumbangan perusahaan. Sumbangan perusahaan? Bukan dana negara ini. Bukan dari APBD? Bukan. Wow. Saya bilang, sok bagi-bagi. Apa partisipasimu buat KA kan? Pak, saya jadi volunteer, oke. Pak, saya nyumbang dana, Bapak butuh apa? Saya bilang trotoar, udah. Ada yang nyumbang makanan, ada yang nyumbang event. Oh, keren lah ya. Itulah gotong royong Indonesia pada saat semua berpartisipasi. Kenapa? Karena mereka mencintai apa yang kita kerjakan sehingga mereka sukarela. Nah, ini contohnya, ini bukan dana negara ini. Sehingga semuanya ikut urun rembuk, Ya. tidak hanya soal keamanan, tapi sebuah event bertaraf internasional pun akhirnya terselenggara karena urun rembuk dari masyarakat. Itu kerennya Indonesia. Ya. Oke Kang, kalau gitu saya mau ngomongin soal Jawa Barat. Tadi Kang Emil menyebutkan bahwa membangun Jawa Barat itu sudah dari tahun 2018. Artinya udah sejak dilantik ya? Sejak dilantik. Artinya udah 4 tahun Kang Emil menjabat sebagai seorang gubernur Provinsi Jawa Barat.
Kalau Kang Emil sendiri mengingat-ingat 4 tahun ini, apa sih Kang prestasi yang menurut Kang Emil tuh paling membanggakan lah untuk Jawa Barat nih? Ya, kita lihat paling objektif dulu ya, itu di survei aja lah ya. Nah, di survei kepuasan publik itu 87% itu dari satu harian nasional bikin survei. Berarti alhamdulillah apa yang dikerjakan dinilai, diapresiasi dengan setinggi itu ya. 60 menganggap puas, 27 sangat puas. Nah, baru diterjemahkan yang agak subjektif lah. Satu, di zaman saya menggratiskan kan uang sekolah. Sebelumnya nggak gratis untuk SMA, SMK dan ini. Kemudian investasi ranking 1 terus. Jadi seluruh investor yang datang ke Indonesia itu paling senang ke Jawa Barat. Kenapa tuh Kang penyebabnya? Ada 3, infrastrukturnya dianggap paling baik. Bahkan sambil kita wawancara ini ada 8 jalan tol lagi dikerjakan kan. Kemudian responsif, pelayanannya kita pakai digital kan. Ketiganya sumber daya manusia Jawa Barat itu orangnya produktif. Jadi masyarakat yang paling produktif itu Jawa Barat. Jadi gitu. Kemudian karena saya mantan wali kota, saya pentingnya ruang publik kan. 4 tahun pencapaian saya bikin alun-alun di mana-mana, di Majalengka, di Cirebon, di Kuningan, di Bogor, ya dan lain sebagainya. Saya kombinasikan antara yang sifatnya fisik dengan yang sifatnya pendidikan, kesehatan dan lain-lain gitu. Kemudian juga mengamankan Jawa Barat, provinsi pertama yang punya kurikulum anti radikalisme ya dalam rangka kemerdekaan kan. Saya penetrasi Mbak, ada pendidikan karakter, ada pendidikan anti korupsi, ada pendidikan anti radikalisme, itu kita bentengi di anak-anak sekolah. Nah, lain-lain lebih banyak ke indeks ekonomi, kebebasan pers, tadi kan dari dunia pers, dulu ranking 24 Mbak, saya menjabat awal, sekarang udah ranking 2. Wow, luar biasa peningkatannya. Pers, media ini di Jawa Barat mah bebas-bebas aja, asal bertanggung jawab. Saya siapkan kondusivitas sosial, politik, dan lain-lainnya. Jadi saya menganggap demokrasi harus diberi kebebasan tapi bertanggung jawab. Apa sih Kang kuncinya untuk kemudian bisa membangun kepuasan publik yang luar biasa? 60% puas, 20 sekian persen bahkan sangat puas. Ya, apa kuncinya satu mah harus amanah. Satu mah harus amanah tentunya ya. Kedua, di era digital kita harus transparan Mbak. Transparan? Iya, kalau jelek bilang jelek, bagus bilang bagus. Makanya saya rajin medsos itu melaporkan. Nih gubernur hari Senin, pagi kemana, siang kemana, malam kemana. Pencapaian, problem, bencana. Nah, begitu mudahnya mengakses saya, sehingga warga melihat apa yang saya arahkan, saya himbau itu lebih mudah ditaati. Dan kepemimpinan yang terbaik bukan dengan omong-omong suara galak gitu ya, atau dengan tunjuk-tunjuk tangan. Kepemimpinan yang terbaik itu dengan keteladanan, memberi contoh. Kalau ada kebencanaan ya saya juga ikut turun kan. Kalau ada bantuan saya juga menyampaikan dan lain sebagainya. Jadi paling ideal, tidak mudah memimpin dengan keteladanan, tapi panen hasilnya kalau kita bisa pakai filosofi itu, warga menghormati. Dan yang paling bahagia itu kalau warga sudah ngasih apresiasi. Contohnya Kang? Mendoakan pasti ya. Pak, aku doain. Iya. Di sepertiga malamku ada. Wah, luar biasa. Ada yang ngasih lukisan. Oke. Kayak gini juga apresiasi ya Kang Ya, ya? apresiasi. Jadi lupa apa ya, mendoakan. Mendoakan. Bikin lagu. Oh ada Kang? Pak Ridwan semangat COVID-nya ya. Waktu zaman Delta waktu itu, ya. ya. Dia bikin lagu spesial buat saya gitu. Jadi kebahagiaan saya bayarannya itu Mbak. Itu tanda? Warga mencintai dengan memberi apresiasi, ada yang dengan doa, ada yang dengan karya, musik atau gitu. Itu adalah tanda sederhana bahwa rakyatnya mencintai pemimpinnya. Betul? Mudah-mudahan ya. Saya asumsikan kan nggak mungkin kalau mereka nggak sayang memberikan hal-hal Ya, positif betul. kan. Walaupun tetap tidak mungkin 100% lah ya, haters ada, yang benci juga ada. Saya kira wajar, karena pemimpin kan makhluk panggung. Betul. Ada di panggung, disorot, dilihat. Nah ini, kalau saya ke sana pasti heboh. Kang Emil, tapi tadi Kang Emil sempat menyorot bahwa Kang Emil tiap hari ngeposting kegiatan di sosial media. Artinya kan privasi jadi minim, Kang.
Oh, nggak ada privasi lagi. Udah nggak ada privasi lagi. Kecuali masuk kamar aja. Tapi dengan privasi yang serba nggak ada gitu ya, jadwal yang serba luar biasa padat, pernah stres gak sih Kang jadi seorang pemimpin? Gini, saya kan manusia ya, Mbak Lady ya. Ada momen-momen pribadi, tapi kuncinya jangan diperlihatkan. Oh, Katakanlah saya mungkin suatu saat pernah nangis oleh suatu problem, ya, tapi kan nggak diperlihatkan buat diri sendiri, apa di kamar mandi, saat sholat, saat ya. Tapi kalau sudah menghadapi publik, ya harus wajah optimis. Bahkan kalau warga kayak sekarang minta selfie, minta foto di jam 11:30 malam, walaupun capek, ya wajah saya harus tetap sumringah gitu. artinya beban politik Ya, atau beban jadi tidak apapun mudah itu. jadi pemimpin karena ekspektasi rakyat, pemimpin itu dianggap Superman, dianggap banyak duit, makanya selalu dimintain duit Padahal juga. leader juga human. Ya, dianggap tangguh, dianggap ceria, memang multidimensi, makanya bedanya kalau saya lebih humoris lah, jadi menyalurkan stres-stres dikitnya kan suka lihat ya, saya Iya, balas-balas. betul. Nah, tapi itu artinya Kang Emil jarang stres dong ya Kang? Atau sebetulnya nggak pernah? Mayoritas merasakan? saya, karena bahagia itu kan diciptakan ya, bukan diberikan orang. Lagian kan coba bayangkan, masa saya harus ngeberesin urusan sambil marah-marah, sambil stres. Jadi banyak ruginya kalau stres dan sedih itu. Jadi saya melatih diri saya untuk selalu bahagia, melihat sisi terang dari setiap masalah. Wow. Ya, misalkan ada masalah ya, mental saya tuh udah bilang, ya oke lah, paling 3 hari juga selesai kan. Saya hadapi 3 hari ini dengan demo-demo, misalnya kayak buruh ya. Tapi kan nanti ujungnya juga selesai. Jadi optimis lah. Saya orangnya sangat optimis terhadap segala sesuatu yang pesimis. Artinya Kang Emil selalu memandang semua masalah itu ada sisi hikmah yang bisa diambil, ada sisi positif yang bisa kita petik. Betul, dan itu memperkaya pribadi saya setiap hari. Saya dengan saya 2013, Jauh berbeda. wah jauh. Saya lebih ikhlas, lebih santai, lebih pintar pidato tentunya ya. Pengetahuan segala rupa lebih banyak, kan harus pemimpin harus Betul. paham semua urusan. Jadi pribadi saya jauh-jauh lebih, apalagi sejak Covid ya. Jadi rajin lebih banyak olahraga, tiba-tiba punya hobi melukis. Jadi Oh iya Kang. iya, jadi pelajarannya ya ke kawan-kawan yang menonton, manusia itu multidimensi, cuman pintu-pintunya jarang dibuka. Pada saat pintunya dibuka, ternyata bisa. Nah itu yang saya lakukan. Kalau Kang Emil sendiri deh ngelihat dibandingin zaman dulu, satu hal yang kayaknya paling berbeda banget nih dibandingin Kang Emil dulu dengan Kang Emil Oh, sekarang apa? dulu Satu hal saya aja. Apa tuh? dulu saya introvert, memang dasarnya pendiam, nggak suka dalam kerumunan. Sekarang kayak gini, saya menyukai. Makanya kalau stres, salah satu terapi saya jalan kaki. Jalan kaki. Ya, ketemu kayak tadi. Ini kalau saya ke sana ya, Hah? nggak pakai kamera aja. Saya Iya. diserbu pasti, udah yakin ini mah. Kalau diserbu biasanya diapain Kang? Cimit-cimit Mau gitu, dicontohin Kang? nggak? Jangan dong, Oh, jangan. jangan. Ini bahaya. Biasanya diapain Kang kalau lagi diserbu? Dia minta Cimit-cimit? selfie lah. Oh, minta selfie. Emang kadang-kadang Ada yang nyimit-nyimit kalau nggak? banyak, Oh, makanya ini pernah luka-luka. Aduh, kenapa Kang? Ibu-ibu minta selfie, nggak dapat selfie-nya, dapat kukunya dikerowot. Kan kuku perempuan panjang-panjang. Oke, Kang, tapi bicara tadi soal bahwa Kang Emil banyak membangun ruang terbuka publik, saya jadi ingat kalau Gedung Merdeka itu jadi salah satu gedung paling ikonik yang menyimpan banyak sejarah. Saya pengen dong lihat ke dalam, boleh ya Kang? Iya, ini mah gedung teristimewa dalam sejarah dunia ya. Sejarah dunia. Bukan hanya milik Indonesia, milik Kota Bandung, Jawa Barat, ini milik dunia. Dari pintu ini, banyak negara-negara Asia Afrika terinspirasi melawan penjajahannya di negeri masing-masing dan merdeka. Wah, luar Keren biasa. banget. Boleh lihat nggak Kang ke dalam? Boleh banget. Boleh ya? Biar- Sebagai tuan rumah, boleh biar ya? paham, Tunjukin ya. ya? Siap, Kang.